Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadaralun, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Firdaustin, jurnalis harian Seram Indonesia. Pada hari ini Kamis 27 November 2025. Nah, Syadaralun, kita baru saja nih mendapat kabar terbaru dari Melaka, Malaysia terkait sebuah pembangunan kompleks Syekh Samsudin As-Sumatrani atau Masjid Aceh Sumatra yang digagas oleh komunitas Aceh di sana. Nah, kompleks ini Syadarulun merupakan kompleks pendidikan yang juga berdiri di atas lahan wakaf seluas 1 hektar. Dan tanah wakaf ini nantinya akan diberi nama sebagai Kompleks Syekh Samsudin As-Sumatrani yang juga atau disebut juga sebagai Masjid Aceh Sumatra di Pegoh, Melaka. Nah, saat ini Syadarulun kita sudah tersambung dengan Syekh Muhammad Kamal bin Sulaiman. Beliau merupakan penggagas pembangunan sekaligus pimpinan Madrasah Ar-Rabbaniyah Darul Ikhlas. Nah, Syadarulun, mari kita dengarkan langsung terkait dengan perkembangan terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Apa kabar nih? Terdengar jelas suara saya nih, Syekh? Ya, dengar. Alhamdulillah. 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 Baik. Nah, terkait dengan pembangunan Masjid Aceh Sumatra tadi nih, Syekh. Kira-kira bisa disampaikan nggak konfirmasi terkait informasi dasar awal, bagaimana bisa ini dijelaskan kembali tentang bagaimana awal ide pembangunan kompleks Masjid Aceh Sumatra ini muncul. Dan juga di mana lokasinya, lokasi pembangunannya, dan juga seperti apa nih gambaran dari kondisi lahan wakaf tersebut. Silakan, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami Madrasah Ar-Rabbaniyah Darul Ikhlas berdiri di bawah NGO Pertubuhan Darul Ikhlas, dan untuk saat ini kami juga bekerjasama dengan komuniti masyarakat Aceh di Melaka. Mudah-mudahan hasrat kami pada waktu ini untuk mendirikan kompleks Syekh Samsudin As-Sumatrani, dan beliau salah seorang tokoh utama Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda terdahulu yang wafat pada 1630, dan makam beliau ada di Kampung Ketik di Melaka. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami mendapatkan wakaf tanah seluas 3 ekar ataupun 1 hektar, dan insyaAllah untuk tahap pertama kita akan bangun Masjid Aceh Sumatra atas tanah tersebut, insyaAllah. Baik, Syekh. Kemudian dengan itu dibuat di lahan 1 hektar, 1 hektar tanah wakaf gitu ya, Syekh ya? Itu kalau boleh dijelaskan itu wakaf dari apakah masyarakat Aceh yang ada di sana atau memang itu punya masyarakat Malaysia itu sendiri? Itu asalnya daripada masyarakat Malaysia yang tinggal di Pegoh. Jadi tanah tersebut pada awalnya mereka berhasrat untuk mendirikan pondok pesantren. Kemudian masih terbengkalai, akhirnya mereka mengamanahkan kepada kami, dan di antara program di sana insya-Allah kita akan buat resort dakwah. Jadi sekitar masjid tersebut ada resort dakwah, dan begitu juga ada kedai-kedai untuk ekonomi, pembangunan ekonomi umat, insya-Allah. Kemudian di tengahnya itu untuk ukuran yang pertama kita akan buat 100 kali 100 kaki persegi, insya-Allah. Nah, baik, kalau untuk selanjutnya terkait dengan progres terkini ini, Syekh. Tadi kan baru sudah tanah lahan seluas 1 hektar. Kira-kira sejauh ini apa saja progres yang sudah berjalan termasuk pembangunannya nih sampai hari ini? Ya, untuk hari ini alhamdulillah kita masih dalam proses awal untuk kita rapatkan barisan, untuk kita dapatkan dana dan sumbangan dari masyarakat Aceh, dan juga dari masyarakat Malaysia, dan begitu juga orang-orang yang ingin menyumbang untuk jayakan masjid ini. Kami amat mengharapkan partisipasi dalam semua pihak, baik bersifat yang menyumbang wang ringgit ataupun bahan bangunan. InsyaAllah kami menerimanya dengan lapang hati untuk menjayakan proses ini. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita masih dalam proses menolak tanah, pembersihan tanah untuk tapak, dan ini insyaAllah sempena dengan Maulid
Maulid masyarakat Aceh, Maulidur Rasul masyarakat Aceh tanggal 29 ini insya-Allah. Jadi selepas menziarahi tapak tersebut dan peletakan batu pertama, kita akan langsung ke uh, Maulid Nabi di Bacang, iaitu komuniti masyarakat Aceh, dan sama-sama kita menghadirinya sampai selesai acara insya-Allah. Ya. Baik, berarti bisa dikatakan peletakan batu pertama sekaligus dengan acara Maulid pada Sabtu atau Ahad ya, Syekh ya? Ya, hari Sabtu ya, insya-Allah. Syekh, terkait dengan peletakan batu pertama ini kan akan segera dilakukan. Kira-kira apa saja agenda pada acara tersebut? Dan kemudian siapa saja tokoh yang kira-kira sampai sejauh ini sudah mengonfirmasi akan hadir? Dan kemudian apakah jamaah dari Aceh atau provinsi lain di Sumatera juga ikut turut diundang nih, Syekh? Ya, alhamdulillah, insya-Allah kita sudah mengundang seluruh tokoh-tokoh yang ada di Kuala Lumpur, kemudian di seluruh dari Johor Baru, dan kenalan-kenalan kita lah untuk sekarang ini, untuk mereka kami sama-sama datang dan meresmikan peletakan batu pertama. Kemudian memang setiap tahunnya masyarakat Aceh di Melaka itu meraihkan Maulidur Rasul setiap tahun. Jadi sempena bersamaan dengan Hari Maulid, insya-Allah mudah-mudahan tahun ini ada perubahan besar yang kita buat, dan mudah-mudahan masjid ini sebagai lambang juga untuk masyarakat Aceh yang ada di Malaysia semuanya, karena kalau kita ikutkan seluruh negeri yang ada sekarang di Malaysia, belum lagi kita mendengar ada Masjid Aceh Sumatera. Jadi yang ada surau seperti di Coket dan di tempat-tempat lain. Dan insya-Allah mudah-mudahan di sinilah kita akan kembangkan, kita harumkan nama Aceh kembali. Kemudian kita angkat nama Aceh di sini sempena dengan seorang ulama besar, tokoh besar yang hebat, yang berpengaruh, yang datang ke Melaka untuk membantu dalam perjuangan dahulu dalam melawan Portugis. Akhirnya beliau syahid. Itu sempena dengan nama beliau. Mudah-mudahan Aceh akan kembali harum dan kita akan angkatkan budaya Aceh dan rumah adat Aceh juga. InsyaAllah kita akan buat di sebelah masjid nanti, insyaAllah. Oke, baik, Syekh. Dan kemudian nih, Syekh, kan kita sudah membahas rencana pembangunan. Kemudian selanjutnya kita beralih ke tentang master plan dalam kompleks ini. Boleh dijelaskan mungkin seperti apa desain besar dari kompleks pembangunan ini nantinya, dan kemudian selain rumah Aceh apa saja yang disediakan, karena kabarnya ada pembangunan rumah bata ya, Syekh ya. Dan kemudian kira-kira setelah itu fasilitas apa aja nih yang dibangun nantinya di sekitar kompleks tersebut? Ya, harapan kami pernah juga bertemu dengan DPRK Aceh bagian sejarah ataupun bagian kebudayaan. Salah satunya adalah Walid Landen. Dan beliau menyarankan kalau bisa dibuat juga Dewan Aceh di sebelah masjid tersebut. Mudah-mudahan para tetamu Aceh ataupun para berziarah ataupun para pelancong yang datang dari Aceh bisa singgah dan melihat bahwasanya Aceh diharumkan juga di Melaka, khususnya di Malaysia pada umumnya, insya-Allah. Jadi kita akan buat masjid di tengah-tengah, kemudian ada rumah-rumah replika Aceh, kemudian begitu juga seluruh Sumatera lah. InsyaAllah kita akan mohon juga rumah replika Padang, yang sahabat kami sudah menghubungi pihak gubernur sana dan sudah bersetujulah insyaAllah untuk membuat satu rumah replika. Dan insyaAllah kita minta juga seluruh rumah-rumah adat di seluruh Sumatera yang akan mengelilingi masjid tersebut, insyaAllah nantinya. Kemudian kita akan buat juga Rizal Dakwah. Rizal Dakwah ini adalah rumah berukuran 16 kali 16, kemudian ada yang 5 kamar, ada yang 4 kamar dan 3 kamar, itu juga 1 kamar, dan kita akan buat aktiviti mingguan untuk masyarakat di sana, dan begitu juga untuk aktivitas madrasah juga, aktivitas madrasah, dan juga insyaAllah kita akan buat juga rencananya
untuk perhimpunan masyarakat Aceh bulanan ataupun tahunan, insyaAllah. Oke, berarti selain sarana untuk dakwah, lokasi ini nantinya diharapkan bisa sebagai tempat wisata dari replika-replika tersebut, begitu Syekh? Iya, betul. Karena kita mengingat kembali sejarah Aceh dengan Melaka begitu erat dulu. Jadi Atas latar belakang itu ya? kita coba kembalikan balik cara tersebut supaya orang-orang Melaka mengingat kembali bagaimana hubungan dan sejarah terdahulu dan pengorbanan orang-orang Aceh, uh, Datu Getanyol yang telah berkorban. Salah satunya adalah ulama besar Syekh Samsudin As-Sumatrani. Oke, Masya Allah, luar biasa Syekh. Kemudian kita beralih ke ini Syekh, tentang pendanaan dan juga transparansi dalam keuangan itu sendiri. Untuk tahap awal sejauh ini bisa disebutkan butuh 1 sampai 2 juta ringgit ya Syekh ya. Dan sampai hari ini sudah berapa terkumpul nominalnya, dan kemudian dari mana saja sumber dana tersebut yang masuk. Kemudian apakah ada bagaimana tentang mekanisme donasi bagi masyarakat Aceh dan juga Melayu, baik di Malaysia maupun di Indonesia itu sendiri? Ya, Alhamdulillah untuk setakat ini kami masih dalam proses pembersihan tanah. Jadi pembersihan tanah untuk sekarang ini ditampung oleh madrasah, dan kemudian madrasah telah mengkhususkan satu akaun atau rekening resmi untuk pembangunan masjid ini, dan dana ini insyaAllah kita coba dapatkan dari yang pertama dari komuniti masyarakat Aceh di Melaka, kemudian yang kedua seluruh komunitas masyarakat Aceh yang ada di Malaysia, kemudian begitu juga kita mohon juga donasi dari mereka yang orang Aceh, keturunan Aceh, tapi sudah menjadi warga negara Malaysia. Saya ajak sekali untuk berpartisipasi, dan begitu juga kita mohon juga sahabat-sahabat dan para donatur ataupun muhsinin yang ada di luar negara ataupun yang berada di Indonesia. Dan Alhamdulillah untuk di Indonesia kita sudah kerjasama dengan Yayasan Maimaj yang ada di Aceh. Mungkin dengan donasi yang dimasukkan ke rekening Yayasan Maimaj ini akan dikirimkan nanti membantu juga untuk pembangunan. Dan insyaAllah Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah melantik wakil-wakil daripada tokoh para ulama dan cendekiawan di setiap negeri sebagai perwakilan. Salah satunya adalah calon Dr. Sabiran yang menjadi wakil. Beliau sedang mengambil PhD di UPM. Beliau sebagai wakil di Selangor. Begitu juga Dr. Ustaz Husni Harun. Beliau sebagai wakil untuk wilayah Persekutuan. Kemudian ada Abun Mustaqim, beliau sebagai wakil di Seremban. Begitu juga kita sudah melantik Haji Pendi yang berada di Johor Bahru sebagai wakil nanti di Johor Bahru, dan kita telah melantik juga di Kedah. Kedah salah seorang Tuan Jasni, beliau sudah menjadi keturunan Aceh dan tinggal di Kampung Yan, dan beliau telah bersedia untuk menggalang dana dan memberitahu masyarakat yang ada di sana untuk pembinaan masjid ini, insyaAllah. Oke, berarti memang sudah sangat matang persiapan untuk pembangunan ini, Syekh. Baik, terakhir nih, Syekh, mungkin pesan untuk masyarakat Aceh kira-kira apa, dan harapannya juga ini seperti apa tentang ajakan Syekh untuk masyarakat Aceh dimanapun berada terkait dengan pembangunan masjid ini. Jadi mengikut pada hadis baginda Rasulullah SAW yang maksudnya adalah barang siapa yang membina masjid maka Allah akan membinakan mahaliganya pada orang tersebut di surga. Jadi siapapun kita, siapapun asal kita, dimanapun asal kita, baik orang Aceh yang ada di Malaysia ataupun di luar, ataupun masyarakat Aceh yang ada di Eropah ataupun di Amerika dan sebagainya, kami mengajak semuanya untuk sama-sama membantu menjayakan sehingga sukses berdirinya masjid ini, dan mudah-mudahan dengan berkat masjid ini
aktivitas keagamaan dan begitu juga untuk mempereratkan ukhuwah Islamiah khususnya masyarakat Aceh dan Sumatera pada umumnya. Mudah-mudahan Allah wujudkan, dan kami berterima kasih kepada wartawan Serambi yang telah memberikan kesempatan wawancara dan kita wawarkan, kita sebarkan kepada orang masyarakat ramai untuk program ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Syekh atas waktunya. Semoga pembangunan masjid ini dapat berjalan lancar dan juga cepat selesainya, harapannya ke depan seperti itu. Baik, pemirsa, itu dia update langsung dari Melaka, Malaysia. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Kamal bin Sulaiman atas waktunya. Semoga proses peletakan batu pertama hingga pembangunan masjid berjalan lancar dan juga mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, baik Indonesia dan juga di Malaysia. Pemirsa, itu dia laporan langsung mengenai pembangunan Kompleks Syekh Samsudin As-Sumatrani atau Masjid Aceh Sumatra di Pegoh, Melaka, Malaysia. Kita akan terus memantau perkembangan selanjutnya. Saya Firdaustin melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.